Bab 691. Yamamoto Kazuki mendengar isi panggilan Ye Chen dan bertanya dengan gugup, bukankah kamu yang mengukirnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Biarkan aku mengukir kata-kata untukmu. Apakah kamu layak? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tersenyum main-main dan melanjutkan, orang yang aku cari kali ini adalah temanku. Meskipun dia belum pernah jatuh cinta pada apapun, dia berpendidikan sekolah dasar, tapi dia masih bisa menulis kata-kata orang sakit dari Asia Timur. Jika saatnya tiba, saya akan memintanya untuk mengukirnya sebesar mungkin di dahi Anda untuk memastikan Anda kepuasan. Yamamoto Kazuki sangat panik, dan dia masih ingin mengatakan apa yang harus dikatakan. Pada saat ini, staf panitia penyelenggara berlari dan berkata kepada Nanako Ito dan Kin Aotsue, dua kontestan, permainan telah dimulai. Kalian berdua lawan sudah menunggu di ring. Tolong cepat, saatnya pergi ke ring untuk mengikuti kompetisi. Jika kita tidak tiba di lokasi kompetisi dalam waktu 10 menit, otomatis kita dianggap menyerah. Kin Aotsue pulih dari keterkejutannya, memandang Ye Chen, dan bertanya kepadanya, Tuan Ye, haruskah saya pergi ke sana sendirian, atau maukah Anda ikut dengan saya? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya datang ke sini hari ini untuk menonton pertandingan Anda, tentu saja aku ingin pergi bersamamu. Aotsue memandang Kazuki Yamamoto yang tergeletak di tanah dan berbisik. Bertanya kepadanya, Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan terhadap hal-hal di sini? Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang dia, biarkan dia berbaring di sini. Aku khawatir dia tidak bisa lepas dari tanganku. Setelah mengatakan itu, Ye Chen mengulurkan tangannya dan menepuk punggung Kin Aotsue dengan lembut, dan berkata, kamu harus bermain bagus di pertandingan nanti, dan jangan mengecewakanku. Kin Aotsue mengangguk dengan tergesa-gesa, Guru Ye, jangan khawatir, saya pasti akan bekerja keras. Ye Chen juga tidak ada di sana. Kazuki Yamamoto, yang terbaring di tanah, dan Nanako Ito, yang matanya merah karena menangis, berbalik dan berjalan keluar dari tempat istirahat bersama Kin Aotsue, menuju ke ring kompetisi. Ito Nanako sedang menjaga Yamamoto Kazuki saat ini dan bertanya dengan prihatin, Tuan, saya akan menghubungi ambulans untuk membawa Anda ke rumah sakit sekarang. Yamamoto Kazuki buru-buru melambaikan tangannya, permainan akan segera dimulai, cepatlah dan ikut serta dalam permainan, jangan khawatirkan aku, jangan tunda permainanmu karena aku. Kobayashi Jiro di samping juga berkata dengan tergesa-gesa, ya, Nona Nanako, jika kamu tidak berpartisipasi dalam permainan, kamu boleh dianggap abstain. Kalau begitu, aku akan kehilangan kesempatan untuk memenangkan kejuaraan. Nanako Ito berkata dengan penuh semangat, tapi aku tidak bisa meninggalkan master di sini sendirian, dia tidak bisa bergerak sekarang. Yamamoto Kazuki berseru, Nanako, jangan khawatirkan aku, permainan ini sangat penting bagimu, kamu harus memenangkan kejuaraan. Tapi apa yang harus kamu lakukan, Tuan? Tepat ketika itu Nanako tidak melakukannya. Tahu saat-saat yang tepat, Jiro Kobayashi buru-buru berkata, Nona Nanako, Anda bisa pergi ke kompetisi malam ini. Tuan Yamamoto akan diserahkan kepada saya. Saya akan membawanya ke rumah sakit untuk memastikan dia menerima perawatan terbaik. Nanako, Ito dia bertanya dengan ekspresi memohon di wajahnya, Tuan Kobayashi, bisakah Anda membawa Tuan itu kembali ke Jepang sekarang? Jangan biarkan Tuan itu diukir di dahi oleh Tuan Ye sekarang. Jiro Kobayashi mendengar ini ketika dia berbicara, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Nona Nanako, apakah Anda ingin saya diam-diam membawa Tuan Yamamoto kembali ke Jepang? Petik 2. Ya, Ito Nanako mengertakkan gigi dan berkata, tidak peduli apapun, saya tidak bisa membiarkan guru menderita penghinaan seperti itu. Bahkan jika mereka memiliki reputasi sebagai pecundang, mereka tidak boleh dibiarkan mengukir kata-kata di dahi guru. Setelah mengatakan itu, dia menatap Jiro Kobayashi dan dengan serius meminta, Tuan Kobayashi, tolong. Yamamoto Kazuki mendengar ini, dan segera ada dorongan kuat di hati saya. Saat Ye Chen pergi, cepat lari agar tidak dipermalukan. Bahkan jika saya tidak pernah datang ke Jinling atau Tiongkok lagi, akan lebih baik tinggal di Jepang dengan ekor di antara kedua kaki saya daripada kembali ke Jepang dan menjalani sisa hidup saya dalam kesengsaraan dengan kata-kata orang sakit dari Asia Timur terukir di dahiku.
Memikirkan hal ini, dia segera menatap Jiro Kobayashi dengan mata penuh harap dan memohon, dan berkata, "Tuan Kobayashi, saya meminta Anda untuk membantu saya kali ini." Ekspresi Jiro Kobayashi sangat tanpa ekspresi. Jika Nanako memohon pada dirinya sendiri untuk melakukan hal lain, tentu saja dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya. Namun, dia sebenarnya membiarkan dirinya diam-diam mengirim Kazuki Yamamoto kembali ke Jepang dari bawah pengawasan Ye Chen. Bukankah ini akan mengorbankan nyawamu sendiri? Mereka tidak tahu betapa menakutkannya Ye Chen, atau betapa kejamnya perilaku Ye Chen, tapi mereka mengetahuinya dengan jelas. Kakak tertuanya dibunuh oleh Ye Chen di Jinling. Saat itu, pesawat pribadi keluarga Xiaolin sedang berada di bandara Jinling. Selama kakaknya naik pesawat, dia bisa kabur dari Jinling dan kembali ke Tokyo. Tapi apa hasilnya? Pesawatnya memang kembali ke Tokyo, tapi adikku tidak pernah kembali. Tak hanya itu, keluarga Xiaolin juga kehilangan hampir 2 miliar dolar AS karena Ye Chen. Keluarga Xiaolin telah berada di Jepang selama beberapa dekade. Kapan mereka bertemu dengan bintang yang begitu jahat? Oleh karena itu, bahkan jika dia dipukuli sampai mati sekarang, dia tidak akan pernah berani menyinggung Ye Chen. Melihat Kobayashi Jiro merasa malu dan diam, Ito Nanako mau tidak mau bertanya kepadanya, "Tuan Kobayashi, apakah Anda menyembunyikan sesuatu?" Kobayashi Jiro menghela nafas dan berkata terus terang, "Nona Nanako, saya jujur. Anda bilang, nama asli Tuan Ye barusan adalah Ye Chen." Ito Nanako bertanya, "Tuan Kobayashi, jangan selalu jadi aku, milikku, ceritakan apa yang terjadi." Jiro Kobayashi tersipu, dia menundukkan kepalanya dan bergumam, "Aku tidak sanggup menyinggung perasaannya." Nanako Ito dan Kazuki Yamamoto sama-sama terkejut. Mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa Kobayashi Jiro, yang sangat mencintai wajah, akan terus terang mengakui di depan mereka bahwa dia tidak mampu menyinggung perasaan Ye Chen. Dilihat dari ekspresinya, dia sepertinya sangat takut pada Ye Chen. Sangat ketakutan. Jiro Kobayashi tidak lagi peduli dengan wajahnya saat ini. Dia melanjutkan, "Sejujurnya kalian berdua, orang yang paling tidak berani saya sakiti di Tiongkok atau bahkan dunia adalah Ye Chen ini. Saya telah menyelidiki beberapa perbuatan mulia orang ini dan berkata sejujurnya, pria ini hanyalah iblis." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya, buru-buru menemukan Douyin, menemukan perbincangan asli antara Liu Guang dan Liu Ming, dan berseru, "Lihat, ini bukan yang pertama kalinya. Ini pertama kalinya dia mengukir kata-kata di dahi orang lain. Dia juga memerintahkan orang lain untuk mengukir kata-kata ini di dahi ayah dan anak di video." Nanako Ito dan Kazuki Yamamoto sama-sama melihat ke arah video kaget. Ayah dan anak yang sedang berbicara tentang crosstalk melihat ke dahi mereka. Yang satu memiliki Kiong Diao dan yang lainnya memiliki ukiran ayah Qiu Diao di dahi mereka. Mereka terlihat sangat menyedihkan. Kobayashi Jiro memperkenalkan dengan rasa takut yang berkepanjangan, "Menurut penyelidikan saya, ayah dan anak itu membuat Ye Chen marah satu demi satu, jadi kata-kata ini diukir oleh Ye Chen. Selain itu, Ye Chen juga melakukan banyak hal jahat. Kejahatannya terlalu banyak untuk dijelaskan. Jika saya benar-benar membantu Tuan Yamamoto melarikan diri dari Tiongkok hari ini, apalagi apakah kita berdua dapat melarikan diri? Bahkan jika kita melarikan diri, dia pasti akan berusaha keras untuk mendapatkan semuanya kembali." Bab 692. Melihat perbincangan antara Liu Guang dan Liu Ming, Nanako Ito dan Kazuki Yamamoto berwajah pucat. Nanako Ito akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kobayashi Jiro ketika dia mengatakan dia tidak bisa menyinggung perasaan Ye Chen. Kebanyakan orang tidak mampu menyinggung bintang jahat semacam ini, dan yang lebih penting, bintang itu masih berada di wilayah mereka. Pada saat ini, Ito Nanako menangis dan berkata, "Bagaimana kalau saya menelepon Tuan Ayah dan biarkan dia memikirkan solusinya?" Kobayashi Jiro dengan ramah menasihati, "Nona Nanako, meskipun Anda menelepon Tuan Ito tidak ada apa-apa. Tuan Ito dapat melakukan panggilan telepon. Bahkan jika Tuan Ito segera berangkat dan terbang dari Tokyo ke Jinling, perjalanan akan memakan waktu setidaknya 2 atau 3 jam, tetapi paling lama setengah jam, orang-orang Ye Chen mungkin akan tiba. Bahkan tidak memilikinya. Caranya, meskipun keluarga Ito sangat berkuasa di Jepang, pengaruh mereka di Jinling sangat kecil. Belum lagi Nanako Ito, kalaupun ayahnya Takehiko Ito datang, dia mungkin akan dibacok sampai mati oleh adik laki-laki Hong Wu.
Inilah alasan mengapa naga yang kuat tidak bisa mengalahkan ular lokal. Sekalipun dia memiliki puluhan ribu bawahan di Jepang, berapa banyak yang bisa dia kirim ke Jinling? Di dalam pesawat, hanya ada 2 atau 300 orang di dalamnya. Setelah 2 atau 300 orang ini mendarat, adik laki-laki Hong Wu dapat memotong mereka menjadi beberapa bagian tanpa Ye Chen perlu mengambil tindakan. Saat dia sedang berbicara, staf datang lagi dan mendesak Nes. Ito, masih ada 3 menit lagi. Jika Anda tidak datang ke lapangan, wasit akan menyatakan Anda abstain. Yamamoto Kazuki menghela nafas dan berkata, itu saja, itu saja. Titik, mungkin ini takdirku, Nanako, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku lagi, pergi dan ikut serta dalam kompetisi. Ito Nanako menangis dan berkata, Guru, bagaimana saya bisa berpartisipasi dalam kompetisi ketika kamu seperti ini? Kazuki, Yamamoto berkata, tidak ada gunanya bagimu untuk menjagaku di sini. Kamu tidak bisa membiarkan aku berdiri lagi, dan kamu tidak bisa menghentikan Ye Chen membiarkan orang mengukir kata-kata di dahiku. Aktif sebaliknya, jika kamu tetap di sini, kamu juga akan menyebabkan permainan tersingkir lebih awal. Kamu adalah yang paling aku banggakan, aku tidak ingin kamu menyerah tanpa perlawanan. Kobayashi Jiro juga membujuk, Nona Ito, kamu harus cepat dan berpartisipasi dalam kompetisi. Jika kamu memenangkan kompetisi, Tuan Yamamoto masih bisa mendapatkan kenyamanan. Petik 2, itu benar. Yamamoto Kazuki berkata dengan tegas, jika kamu menyerah begitu saja, maka aku akan berpura-pura bahwa aku sudah tidak pernah menerimamu sebagai muridku dalam hidup ini. Setelah mendengar ini, Ito Nanako mengepalkan tangannya dan mengertakkan giginya dan berkata, Tuan jangan khawatir, saya pasti akan menang. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri, dengan cepat berjalan keluar dari tempat istirahat, dan langsung menuju ringnya sendiri. Saat ini, permainan Qin Aoxue telah dimulai. Kali ini ia bermain melawan unggulan ketiga di seluruh kompetisi, Joanna dari Brasil. Joanna bertubuh jangkung dan berotot, dengan otot yang sangat eksplosif, meski menjadi unggulan ketiga pada kompetisi ini. Namun dunia luar umumnya optimistis bisa mengalahkan unggulan kedua di kompetisi ini dan menjadi runner-up. Oleh karena itu, tidak ada yang percaya bahwa Qin Aoxue dapat mengalahkan kandidat runner-up yang populer ini. Namun, pemandangan mengejutkan segera muncul. Di atas ring, begitu Joanna muncul, dia melancarkan serangan sengit ke Qin Aoxue. Dia merasa bahwa kekuatan Qin Aoxue tidak perlu ditakuti, jika dia ingin memastikan kekuatan fisik dan energi yang cukup untuk menghadapi kompetisi berikutnya. Cara terbaik adalah mengalahkan Qin Aoxue dalam waktu sesingkat mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat mempertahankan kekuatan fisik Anda semaksimal mungkin. Namun, dia tidak pernah bermimpi bahwa kelincahan fisik Aoxue ini akan sangat tinggi. Dia dengan cepat meninju dan menendangnya beberapa kali dalam waktu singkat, tapi dia dengan mudah menghindari semua serangan tajam dan cepat ini. Tepat ketika dia tidak mengerti alasannya, Aoxue tiba-tiba menyerang dengan cambuk yang ganas. Karena tubuhnya baru saja menyerap obat ajaib yang diberikan oleh Ye Chen, dan juga sedikit diperkuat dan diubah oleh energi spiritual Ye Chen. Oleh karena itu, tendangan cambuknya sangat cepat dan kuat. Joanna sama sekali tidak menganggap serius tendangan cambuk Qin Aoxue, karena dia tahu kekuatan Qin Aoxue dan tahu bahwa Qin Aoxue tidak bisa menjadi ancaman besar baginya, jadi dia tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Pada saat yang sama, dia sudah membuat rencana taktis jauh di lubuk hatinya. Setelah memblokir kaki Qin Aoxue dengan kedua tangannya, ia segera menggunakan kaki kanannya untuk menyerang lutut kaki kanannya. Selama satu pukulan berhasil, diikuti dengan ayunan ekor naga dengan kaki kirinya, Aoxue seharusnya bisa dijatuhkan dengan satu tendangan. Namun, yang tidak pernah dia impikan adalah tendangan cambuk Aoxue sebenarnya mengandung kekuatan mengerikan yang belum pernah dilihat Joanna sebelumnya. Telapak tangan dan lengan Joanna langsung merasakan kekuatan besar datang, dan kemudian dengan keras, seluruh tubuhnya terbang mundur dan langsung keluar dari ring. Penonton di tempat itu tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Qin Aoxue yang tidak dikenal akan menjatuhkan unggulan nomor 3 dari ring dengan satu pukulan. Apalagi Joanna saat ini terluka parah, ia tergeletak di tanah di luar ring dan tidak bisa berdiri setelah mencoba beberapa kali. Pelatihnya buru-buru menghampirinya, bertukar kata dengannya, lalu langsung berkata kepada wasit, kami mengaku kalah. Petik 2, mengaku kalah. Adegan itu semakin mengejutkan. Ini menyerah.
Semua orang belum pernah melihat pertandingan secepat ini sebelumnya. Qin Aoxue hanya melakukan satu gerakan dan pertandingan usai. Qin Gang sedikit bingung. Sebagai seorang ayah, dia tahu berapa berat putrinya. Dia berpikir bahkan dengan bimbingan guru Ye Chen hari ini, akan sangat sulit bagi putrinya untuk menang melawan Joanna. Tapi saya tidak berharap untuk menang dengan mudah. Ye Chen melihatnya sambil tersenyum, ekspresinya tidak menunjukkan keterkejutan atau keterkejutan. Karena dia sudah lama mengetahui bahwa Aoxue tidak lagi sama seperti dulu. Kekuatannya saat ini dapat sepenuhnya menghancurkan Joanna, dan bahkan unggulan nomor 1 dan favorit untuk menang, Nanako Ito. Saat dia bertemu Nanako Ito barusan, Ye Chen secara kasar sudah melihat kekuatannya. Tidak ada yang benar-benar kuat dalam dirinya, hanya muridnya yang telah melatih keterampilannya secara ekstrim. Aoxue secara alami jauh dari lawannya sebelumnya, tapi sekarang dia jauh dari lawan Qin Aoxue. Saat ini, di arena lain, Nanako Ito baru saja memulai pertarungan sengitnya. Dia sangat beruntung, lawan yang ditugaskan padanya kali ini bahkan bukan pemain unggulan 5 besar, dan jauh lebih lemah darinya. Namun, karena yang terpikir olehnya hanyalah cedera tuannya Yamamoto Kazuki, perhatiannya sedikit teralihkan, dan efektivitas tempurnya sangat melemah. Apalagi sosok Ye Chen masih muncul di hatinya dari waktu ke waktu. Meskipun Ye Chen melukai tuannya dan ingin mengukir kata-kata di dahinya, yang membuatnya sangat marah, dia tetap memikirkan telapak tangan Ye Chen yang menghancurkan tuannya. Kungfu macam apa itu? Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat dan tidak normal? Bab 693. Justru karena memikirkan banyak hal sepanjang waktu, Nanako Ito terpaksa mundur terus-menerus oleh lawannya. Saat ini, dia tidak lagi mengejar permainan ini seperti sebelumnya. Karena dia menyadari bahwa seni bela diri yang telah dia latih dengan keras selama bertahun-tahun bukanlah tandingan seorang master sejati bahkan dengan tamparan dari lawannya. Ini merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Faktanya, siapapun yang menghadapi hal semacam ini, dia akan menderita pukulan telak. Yang dikalahkan bukan hanya kepercayaan dirinya sendiri, tapi juga keyakinannya yang sudah lama ada. Untuk waktu yang lama, Nanako Ito merasa hanya tinggal 20 tahun lagi untuk mencapai puncak seni bela diri. 20 tahun kemudian, dia pasti akan mampu tumbuh menjadi master seni bela diri terbaik dunia, dan bahkan menjadi master seni bela diri seperti masternya Kazuki Yamamoto. Namun, Ye Chen baru saja menyadarkannya bahwa master seni bela diri dalam pikirannya seperti semut di depan master sebenarnya. Ternyata bertahun-tahun saya duduk di dalam sumur dan memandangi langit. Baru sekarang dia menyadari bahwa dunia seni bela diri yang sebenarnya jauh melampaui pengetahuannya. Di masa lalu, saya berpikir bahwa dunia hanyalah dunia ini, dan jarak terjauh adalah dari satu ujung bumi ke ujung bumi yang lain. Namun hari ini dia mengetahui bahwa sebenarnya ada tata surya, galaksi, dan bahkan alam semesta yang luas di luar bumi ini. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak memikirkan pertanyaan lain, berapa tahun yang dibutuhkan baginya untuk tumbuh menjadi pemain top seperti Ye Chen. Memikirkan kembali tamparan Ye Chen, meskipun dia mengalahkan mentornya menjadi orang yang tidak berguna, dampak telapak tangan itu pada dirinya di tingkat seni bela diri seperti kecemerlangan bulan yang cerah. Berpikir seperti ini, perhatiannya menjadi semakin tidak fokus. Sebaliknya, lawannya memanfaatkan ketidaksiapannya dan melancarkan serangan berturut-turut. Di game pertama, Nanako Ito kalah di luar dugaan dan membuat penonton heboh. Tidak ada yang menyangka pemain unggulan teratas Nanako Ito di kompetisi ini akan kalah dari pemain tak dikenal di game pertama 8 lawan 4. Saat wasit mengumumkan berakhirnya ronde pertama, para pemain lawan bersorak kegirangan. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia secara tak terduga memenangkan game pertama dari game yang dia pikir akan kalah. Sepertinya ada beberapa masalah dengan kondisi Nanako Ito hari ini, tapi inilah kesempatan besarnya. Ketika Nanako Ito datang ke rest area di sebelah ring, pikirannya masih linglung. Menang atau kalah dalam permainan tidak lagi menjadi masalah karena keyakinannya telah runtuh. Saat ini, asistennya Tanaka Koichi berkata dengan cemas, "Nona, Anda tidak boleh terlalu negatif. Sekarang kita telah memasuki babak sistem gugur. Jika Anda kalah dalam permainan ini, maka kompetisi ini akan berakhir di sini." "Oh," Ito Nanako tersenyum, pahit dan bergumam, "Tanaka-san, kamu juga telah melihat kekuatan yang menakutkan dari Tuan Ye. Dibandingkan dengan dia, jarak antara aku dan dia hanyalah kunang-kunang dan bulan yang cerah. Tahukah kamu ada pepatah lama di Tiongkok,
bagaimana cahaya kunang-kunang bisa bersaing dengan bulan yang cerah. Saat dia berbicara, dia menghela nafas pelan, kekuatannya seperti bulan terang di langit malam, dan aku hanyalah kunang-kunang di rerumputan di alam liar. Ekspresi Tanaka Koichi juga sangat emosional. Dia tidak tahu bagaimana membujuk wanita tertuanya, karena dia bisa memahami suasana hati wanita tertua saat ini. Kekuatan pemuda bernama Ye sungguh menakutkan. Kazuki Yamamoto adalah ahli harta nasional Jepang, tapi di bawah tangannya, dia bahkan tidak bisa menahan telapak tangan belaka. Jika dia adalah wanita tertua, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Pada saat ini, semua semangat juang telah hilang. Belum lagi kompetisi kecil di hadapan kita, Olimpiade pun seakan menjadi suram. Bahkan yang disebut cara pencaksilat sudah menjadi lelucon. Dia telah melayani Ito Nanako selama bertahun-tahun, dan dia tidak bisa menahan perasaan patah hati padanya saat ini. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Nona, jika kamu benar-benar kehilangan kepercayaan pada game ini, ayo kembali ke Jepang." Ito Nanako buru-buru bertanya, "Tanaka-san, di mana tuanku? Bagaimana kabarnya sekarang?" Tanaka Hiroshi berkata dengan ragu-ragu, "Beberapa pria ganas baru saja datang ke sini." Pria terkemuka itu menggunakan pisau untuk mengukir Asia Timur di atasnya dahi Tuan Yamamoto. "Orang sakit," adalah kata-katanya, dan kemudian Tuan Yamamoto mencoba menggigit lidahnya dan bunuh diri, tetapi gagal dan dikirim ke rumah sakit oleh Tuan Kobayashi. "Apa?" Ito Nanako terkejut, air mata langsung keluar dari matanya, dan berseru, "Saya ingin pergi ke rumah sakit untuk menemui guru. Bawa saya ke sana sekarang." Tanaka Hiroshi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu saya akan memberitahu tim wasit sekarang bahwa kita memberi selesaikan permainannya." Petik 2. Oke, cepat pergi. Wajah Ito Nanako penuh dengan ketidaksabaran. Di matanya, Yamamoto Kazuki adalah mentornya. Jika dia memiliki kekurangan, dia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri dalam hidup ini. Bagaimanapun, dia datang ke Tiongkok bersamanya untuk kompetisi ini. Jika bukan karena dirinya sendiri, dia tidak akan bertemu Ye Chen, apalagi menderita kesulitan ini. Tepat ketika dia hendak menyerah dalam kompetisi dan bergegas ke rumah sakit untuk menemui mentornya, sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar, "Karena kamu telah berpartisipasi dalam kompetisi, kamu harus menganggapnya serius. Bagaimana kamu bisa menyerah di tengah jalan?" Nanako Ito mengikuti suara itu dan terkejut, dia melihat Ye Chen, yang memiliki kekuatan menakutkan, berdiri di bawah panggung menatapnya tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba panik. Dia tidak menyangka Ye Chen datang untuk menonton pertandingannya, dan dia tidak mengerti mengapa dia datang untuk menonton pertandingannya. Faktanya, Aotsue baru saja memenangkan permainan dengan satu gerakan, jadi saat ini, dia sudah pergi ke ruang ganti untuk mandi dan berganti pakaian. Ye Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia berencana untuk datang dan menonton pertandingan Nanako Ito, tapi dia tidak menyangka Nanako Ito benar-benar kalah di game pertama. Namun, ia juga melihat Ito Nanako kalah pada game pertama karena khawatir dan tidak bisa berkonsentrasi pada permainan tersebut. Semula ia mengira Nanako Ito bisa dengan cepat menyesuaikan kondisinya dan mengembalikan keadaan mulai game kedua. Namun dia tidak menyangka Nanako Ito akan menyerah. Ito Nanako memandangnya, memikirkan mentornya yang mencoba menggigit lidahnya untuk bunuh diri, dan tiba-tiba ada ledakan kemarahan di hatinya, ledakan kemarahan yang kuat. Matanya yang indah melebar, dia menatap Ye Chen dengan marah, dan berteriak dengan keras, "Kamu orang jahat. Mengapa kamu harus memaksa mentorku selangkah demi selangkah? Apakah kamu benar-benar ingin dia mati sebelum kamu bersedia melakukannya?" Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Nona, dari apa yang saya lihat di wajah dan temperamen Anda seharusnya menjadi seorang wanita yang telah menerima pendidikan yang baik sejak kecil. Anda sepertinya bukan orang yang tidak masuk akal. Baru saja, hubungan antara Anda Master Kazuki Yamamoto dan saya Anda menyaksikan seluruh konflik, dan saya harap Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya memaksanya melakukan semua ini? Jika dia tidak begitu bangga dan percaya diri, jangan terlalu mendominasi, jangan terlalu sombong, dan jangan mengambil inisiatif untuk memanfaatkan orang sakit dari 4 negara Asia Timur. Bagaimana saya bisa berada di level yang sama dengannya jika dia menghina saya hanya dengan satu kata?" Petik 2. Ada pepatah lama di Tiongkok bahwa jalan yang benar di dunia tunduk pada perubahan-perubahan dalam hidup. Mungkinkah
di mata wanita seperti Anda, hubungan antara guru dan murid lebih penting daripada jalan yang benar di dunia. Petik 2, bab 694. Menghadapi pertanyaan Ye Chen, Nanako Ito langsung terdiam. Pertama, Ye Chen tidak bisa berkata-kata, lalu wajahnya menjadi merah dan malu. Baik secara emosional maupun logis, apa yang dikatakan Ye Chen benar. Dalam analisis terakhir, semuanya hanyalah permintaan tuannya untuk mendapatkan palu. Ye Chen tidak melakukan kesalahan apapun. Nanako Ito, yang sangat malu, hanya bisa membungkuk kepada Ye Chen dengan hormat. Tuan Ye, saya impulsif. Mohon maafkan saya. Pada saat yang sama, tolong jangan sama dengan saya. Ye Chen mengangguk ringan. Sampai batas tertentu, dia juga lebih memahami Ito Nanako. Bagaimanapun, semua orang bisa bersikap objektif dan adil ketika masalahnya tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri. Tapi begitu mereka memikirkan kepentingan mereka yang sebenarnya, sulit untuk bersikap objektif secara mutlak. Ibaratnya ketika anak orang lain melakukan kesalahan, saya selalu berharap mereka mendapat pelajaran yang cukup. Namun ketika anak saya sendiri melakukan kesalahan, saya selalu berharap semua orang bisa memaafkannya dan memberinya kesempatan lagi. Yamamoto Kazuki adalah mentor Ito Nanako. Budaya tradisional Jepang dan Tiongkok dipisahkan oleh sebidang air tipis. Masyarakat kedua negara memperhatikan rasa hormat terhadap guru. Oleh karena itu, rasa hormat dan pemeliharaan Ito Nanako terhadap Yamamoto Kazuki juga dapat diterima. Dimengerti, tapi ini hanya bisa dimengerti. Ye Chen bisa memahami suasana hatinya, tapi dia tidak akan pernah mengubah pandangan atau keputusannya karena dia. Jadi, dia berkata dengan tenang, Nona Ito, karena Anda juga peserta kompetisi ini, Anda harus menghormati kompetisi ini dan tidak berkompetisi secara pasif atau berhenti di tengah jalan. Jika tidak, itu tidak akan menghormati seni bela diri, kata Ito Nanako dengan penuh semangat. Kekecewaan, Tuan Ye, kekuatan Anda telah membuat saya menyadari apa itu seni bela diri yang sebenarnya. Dibandingkan dengan Anda, seni bela diri saya hanya pada tingkat pemula, dan bahkan mungkin seorang pemula. Jauh lebih rendah, dan bahkan lebih tidak tahu malu dibandingkan terus berpartisipasi dalam kompetisi di depan Anda. Petik 2, Ye Chen menggelengkan kepalanya, seni bela diri tidak selalu berarti bersaing dengan orang lain. Ini bukan hanya olahraga, tetapi juga olahraga. Dengan budaya dan semangat ini, adalah manusia dengan kekuatan yang buruk tidak memenuhi syarat untuk belajar seni bela diri. Apakah karena level masukmu jauh lebih rendah dariku? Bisakah kamu menyerah dalam kompetisi ini dengan tenang? Ye Chen berhenti sebentar, dengan nada yang lebih serius, dia mengucapkan kata demi kata, jika memang demikian, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak menyukai seni bela diri. Yang Anda sukai tidak lebih dari peringkat. Ketika Anda merasa peringkat Anda tinggi ketika Anda masih muda, Anda mencintai seni bela diri. Ketika Anda merasa peringkat Anda sangat rendah, Anda mengkhianati seni bela diri. Dalam analisis terakhir, Anda sama sekali bukan seniman bela diri yang setia. Nanako Ito berseru dengan ekspresi cepat, tidak itu. Bukan kasus. Saya suka seni bela diri. Saya juga seorang seniman bela diri yang setia. Saya hanya, Ye Chen bertanya dengan tajam, apa yang baru saja kamu? Ito Nanako sangat terkejut olehnya, dia sangat gugup ketika dia bertanya, lalu dia menundukkan kepalanya karena malu, menyerah membela diri, dan berbisik, Tuan Ye, Anda benar. Saya salah, saya tidak melakukannya, sudah waktunya untuk menyerah dalam kompetisi di kali ini. Aku seharusnya tidak mengkhianati seni bela diri saat ini. Ye Chen mendengus, ayo bersaing dengan baik, aku juga berharap Aoxue bisa bertemu denganmu di final. Mata Nanako Ito tiba-tiba menjadi tak tertandingi. Dia mengangguk dengan tegas dan serius dan berkata, saya mengerti, Tuan Ye. Jangan khawatir, saya pasti akan bertarung ke final. Selamat berdiskusi dengan murid Anda. Ye Chen melambaikan tangannya, Aoxue bukan murid saya, dia milik saya teman. Atau sebenarnya, dia adalah putri teman saya. Saya hanya sementara menjabat sebagai pelatihnya hari ini untuk memberinya beberapa petunjuk. Nanako Ito bertanya dengan heran, Tuan Ye, bukankah Anda seorang pelatih profesional? Tanda tanya. Ye Chen tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, aku hanya seorang gelandangan tanpa pekerjaan apapun. Gelandangan, wajah Ito Nanako penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ye Chen, yang sangat berkuasa,
sebenarnya adalah seorang gelandangan pengangguran tanpa profesi. Tepat ketika dia ingin terus meminta informasi lebih lanjut, wasit berjalan ke atas ring dan berkata, hitungan mundur ke game kedua adalah 30 detik. Ye Chen berkata kepada Ito Nanako, kamu harus berkonsentrasi pada permainan, aku akan melakukannya, pergi dulu. Petik 2, Tuan Ye, apakah Anda akan berangkat? Nanako Ito tiba-tiba merasakan rasa kecewa di hatinya. Ye Chen berkata saat ini, omong-omong, taruhan Yamamoto Kazuki telah berakhir. Setelah dia keluar dari rumah sakit, dia dapat meninggalkan Jinling dengan bebas. Setelah mengatakan itu, Ye Chen tidak tinggal di tempat kejadian lagi, dan berbalik tanpa melihat kembali. Ito Nanako menatap punggungnya dengan kebingungan. Tanaka Koichi di samping dengan cepat mendesaknya, Nona, waktunya naik ke panggung. Apakah Anda masih ingin melanjutkan permainan? Kalahkan, tentu saja. Ito Nanako tiba-tiba ingin untuk kembali. Dengan seluruh semangat juangnya, dia berkata dengan mata tegas dan nada tegas, saya pasti akan maju ke final dan bersaing tatap muka dengan Qin Aoxue. Saya tidak akan pernah membiarkan Tuan Ye meremehkan saya. Ye Chen pergi keluar gimnasium. Pada saat itu, Qin Gang dan Qin Aoxue sudah menunggu di sini. Melihat Ye Chen keluar, Qin Gang buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, saya tidak menyangka Aoxue akan membuat kemajuan besar di bawah pelatihan Anda. Qin sangat berterima kasih. Ye Chen berkata dengan ringan, Qin secara umum, tidak perlu bersikap sopan antara kamu dan aku. Aoxue bukan hanya putrimu, tetapi juga temanku. Hal kecil inilah yang harus dilakukan teman. Qin Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Aoxue, dan berkata dengan penuh emosi. Aoxue, lihat betapa Tuan Ye mencintaimu. Kamu harus mendengarkan kata-kata Tuan Ye di masa depan dan melayani Tuan Ye dengan sepenuh hati, apakah kamu mengerti? Qin Aoxue berkata dengan keras tanpa ragu-ragu, ayah, jangan khawatir. Aoxue bersedia mengikuti Guru Ye dalam segala hal dalam hidup ini. Ikuti instruksi Guru Ye dan membalas kebaikan Guru Ye dengan sepenuh hati. Ye Chen berkata sambil tersenyum, Anda dan saya tidak harus bersikap sopan. Berlatihlah dengan baik, menang. Kompetisi ini dan memenangkan kejuaraan adalah hadiah terbaik bagi saya. Qin Aoxue berkata dengan sangat serius, Tuan Ye, awalnya Aoxue tidak yakin dia bisa memenangkan kejuaraan, tapi sekarang, Aoxue benar-benar yakin. Kekuatan Aoxue saat ini beberapa kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Semua ini mereka semua mengandalkan obat ajaib yang Anda berikan pada Aoxue, Tuan Ye, dan bantuan Anda dalam membimbing obat untuk Aoxue secara pribadi. Ye Chen tersenyum, jika Anda berbicara kepada saya dengan sangat sopan di masa depan, maka saya akan mempertimbangkan untuk pergi. Anda menjauh. Jangan lakukan itu, Tuan Ye. Qin Aoxue tiba-tiba menjadi cemas dan berkata dengan mata merah, mengapa Aoxue tidak berhenti bersikap sopan kepada Anda di masa depan? Anda tidak boleh mengasingkan Aoxue. Ye Chen mengangguk, ingat apa yang Anda katakan, jangan terlalu sopan kepada saya di masa depan. Aoxue harus mengingatnya. Aoxue buru-buru setuju, dan Qin Gang di samping berkata, Tuan Ye, mengapa kamu tidak pergi ke rumahmu dan makan santai? Ye Chen melambaikan tangannya, kami tidak akan pergi ke sana hari ini. Ada sesuatu yang terjadi di pabrik farmasi. Saya meminta Wei Liang telah mengundang juru bicara untuk datang dan ingin bertemu dengannya. Bab 695. Untuk mendukung Jiuxuan Wei San, Gu Qiwi membawa asisten dan pengawalnya dan terbang ke Jinling bersama. Karena keluarga Gu adalah keluarga terbesar ketiga di Yanjing dan memiliki kekuatan keseluruhan yang sangat kuat, Gu Qiwi selalu membawa jet pribadinya saat bepergian. Di satu sisi, mudah dan nyaman. Aspek yang lebih penting adalah privasi yang kuat. Bintang besar seperti dia akan menimbulkan sensasi yang luar biasa dimanapun dia muncul di kota manapun di seluruh negeri. Jika Anda ingin tetap low profile, Anda harus menghindari mata dan telinga media paparazzi dan penggemar. Jadi naik jet pribadi sudah menjadi pilihan pertamanya saat bepergian. Setelah pesawat tiba di Jinling, Wei Liang pergi menemui Gu Qiwi dan rombongannya secara langsung. Menerima farmasi Jiuxuan. Awalnya, Wei Liang berencana mengatur agar mereka menginap di Hotel Shangri-La dan istirahat dulu. Mari kita bicara tentang pekerjaan besok. Namun,
Gu Qiuyi bersikeras untuk pergi langsung ke pabrik farmasi Jiuxuan Pharmaceutical untuk melihatnya. Ini adalah pertama kalinya Gu Qiuyi mendukung suatu obat, dia menanggapinya dengan sangat serius dan sangat berhati-hati. Oleh karena itu, pemikiran pertamanya adalah memeriksa bengkel produksi perusahaan farmasi tersebut untuk melihat apakah perusahaan tersebut cukup formal. Ketika Ye Chen pergi ke Jiuxuan Pharmaceutical, Gu Qiuyi sudah mulai memeriksa lini produksi Jiuxuan Pharmaceutical di bawah kepemimpinan Wei Liang. Pendahulu Jiuxuan Pharmaceutical adalah Weishi Pharmaceutical, yang merupakan perusahaan farmasi besar dengan nilai pasar beberapa miliar, baik lini produksi maupun proses produksinya telah mencapai standar kelas 1 dalam negeri. Selain itu, Gu Qiuyi secara pribadi telah merasakan keampuhan Jiuxuan Weishan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, dia sudah mengambil keputusan, bersedia menjadi juru bicara Jiuxuan Weishan. Pada saat ini, ketidaknyamanan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan limpa dan perutnya menjadi semakin parah, dan dia melihat kantong bubuk Jiuxuan Wei dikemas dengan cepat di jalur produksi di sekitarnya. Jadi dia bertanya pada Wei Liang, "Tuan Wei, bisakah Anda memberi saya Jiuxuan Weishan dulu? Limpa dan perut saya tidak begitu baik akhir-akhir ini." Setelah meminum sebungkus Jiuxuan Weishan, ada peningkatan yang signifikan, tetapi efek obatnya sudah hilang, jadi. Wei Liang berkata dengan serius, "Nona Gu, sejujurnya, bos kami memiliki persyaratan yang ketat. Sebelum Weishan resmi diluncurkan, itu harus diawasi dan dikendalikan dengan ketat, jadi saya tidak bisa membuat keputusan akhir tentang masalah ini." Petik 2. Chen Duoduo di samping berkata tidak puas, "Saya pikir bos Anda terlalu pelit, kan? Ini hanya beberapa bungkus obat, apakah perlu terlalu picik?" Wei Liang He buru-buru menjelaskan, "Nona Chen, Anda salah paham. Bos kami tidak pilih-pilih, tapi berhati-hati. Sebelum obat kami diluncurkan secara resmi, kami harus menjaga ketat terhadap kebocoran obat rahasia. Sekarang Jepang, Korea Selatan, dan negara Asia lainnya negara perusahaan farmasi telah meniru dan menjiplak pengobatan Tiongkok kuno Tiongkok, yang secara tidak sengaja telah menyebabkan kerugian besar pada pengobatan tradisional Tiongkok." Chen Duoduo mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah bos Anda memiliki khayalan untuk dianiaya? Ini sudah abad ke-21. Ya, itu undang-undang tentang paten sangat ketat. Selama obat Anda telah mengajukan paten, Anda tidak perlu khawatir orang lain akan mencuri formula Anda." Wei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nona Chen masih tidak tahu apa itu industri farmasi saat ini benar-benar memilikinya. Hanya obat yang disintesis secara kimia yang tunduk pada perlindungan paten yang ketat dan dapat diterapkan." Chen Duoduo bertanya, "Obat yang disintesis secara kimia? Apa maksud Anda?" Wei Liang berkata, "Obat yang disintesis secara kimia memiliki bahan kimia yang ketat dan jelas persamaan molekuler. Struktur kimianya juga sangat stabil, misalnya struktur kimia Glenin. Obat khusus untuk pengobatan leukemia adalah imatinib mesilet, yaitu obat tumor spesifik terlaris di dunia yang diproduksi oleh perusahaan Swiss Novartis. Pertama, selama Novartis mengajukan paten atas formula kimia ini, perusahaan lain manapun yang memproduksi produk kimia dengan bahan yang sama akan dianggap melakukan pelanggaran." Setelah jeda, Wei Liang menambahkan, "Namun, pengobatan tradisional Tiongkok itu sendiri bukanlah produk kimia. Ada banyak jenis obat paten Tiongkok yang dicampur dalam proporsi tertentu untuk mencapai efek penyembuhan penyakit. Sulit untuk mengajukan paten untuk ini, formula, dan sulit untuk dilindungi secara efektif oleh undang-undang paten, dan bahkan sulit untuk mencegah orang lain melanggar hukum." Petik 2. Misalnya, semua orang tahu tentang butiran akar isatis, bukan? Bahan utamanya adalah akar isatis dan sukrosa. Bagaimana cara mengajukan paten formula ini? Kalau menanam sesuatu, asalkan formulanya bocor, masyarakat awam hanya perlu mendapatkan formulanya, bisa juga membuatnya di rumah. Perusahaan farmasi tidak bisa menuntut masyarakat biasa tersebut ke pengadilan, kan? Chen Duoduo berkata, "Bahkan jika orang biasa tidak dapat menuntut atas pelanggaran, setidaknya perusahaan farmasi tidak dapat menuntut mereka atas pelanggaran. Anda selalu dapat menuntut pabrik atas pelanggaran, bukan?" Wei Liang menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen, menurut Anda terlalu sederhana. Pertama-tama, sulit untuk mengajukan paten atas sesuatu yang sudah ada di alam. Misalnya, hampir seluruh Asia memiliki beras sebagai makanan pokoknya.
Jika suatu saat ada penelitian menunjukkan bahwa beras dapat digunakan untuk mengobati penyakit tertentu, kemudian perusahaan farmasi akan mengajukan paten atas beras tersebut, dan organisasi paten internasional tidak akan dapat menyetujuinya. Terlebih lagi, meskipun formulanya rumit, meskipun bisa dipatenkan, kemungkinan dibobol kompetitor sangat tinggi. Ambil contoh resep dehumidifikasi, asal ada penyesuaian yang dilakukan berdasarkan aslinya, misalnya rasio dosisnya sedikit. Jika Anda mengganti beberapa obat dan menggantinya dengan obat serupa lainnya, Anda dapat menghindari paten tanpa mempengaruhi kemanjuran obatnya. Jadi, dalam analisis akhir, perlindungan paten atas obat-obatan paten Tiongkok sangat lemah, dan kami ingin menghindarinya sebisa mungkin. Jika ada yang melanggar, cara terbaik adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk mengenali merek dan obat-obatan kita. Dengan cara ini, bahkan jika pesaing meniru obat-obatan yang mirip dengan kita dapat memanfaatkan peluang di tingkat konsumen. Begini, Yunan Baiyao, sebenarnya ada banyak jenis obat di pasaran yang memiliki efek mirip dengan Yunan Baiyao. Bahan dan formulanya pada dasarnya sama. Namun, Yunan Baiyao menjadi terkenal lebih awal dan memiliki banyak pengikut di kalangan rakyat jelata. Fondasinya, jadi obat generik itu tidak bisa merusak fondasi Yunan Baiyao. Petik 2. Chen Duo mengerutkan bibirnya, Anda banyak bicara. Saya hanya ingin menanyakan satu pertanyaan, apakah resep Anda ini juga diperoleh dari zaman kuno? Resep Cina, apakah ini berarti Anda juga menjiplak pencapaian nenek moyang Anda? Wei Liang menggelengkan kepalanya, saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Petik 2. Anda tidak tahu. Chen Duo bahkan lebih bingung dan bertanya kepadanya, Anda memproduksi obatnya sendiri, apakah Anda tidak tahu dari mana resepnya berasal? Wei Liang berkata dengan serius. Resepnya diberikan oleh bos kami. Bos Anda? Chen Duo bertanya dengan heran. Apakah bosnya seorang dokter? Wei Liang dengan rasa hormat yang tak terbatas di wajah Liang. Dia menghela nafas, bos kita adalah naga asli di dunia. Hua Tuo di dunia, tepat sekali. Chen Duo berkata dengan nada menghina, berhenti membual di sini. Naga dunia yang sebenarnya, Hua Tuo dunia, Tuo. Apakah ada yang benar-benar berani menggunakan gelar ini sekarang? Bersambung.